Terlihat di layar? Terlihat, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our session today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Right, so today session we are going to discuss about the introduction, perkenalan kepada Cambridge Assessment International Education. So Cambridge is a university. Cambridge adalah universitas di Inggris ya. Dan Cambridge Assessment International Education itu adalah badan yang ada di Cambridge yang mengelola mengenai assessment untuk sekolah-sekolah internasional yang ada di seluruh dunia yang menggunakan kurikulum Cambridge. So before we continue, sebelum saya lanjutkan, I'm going to talk about the history of University of Cambridge. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menceritakan mengenai sejarah Cambridge, Universitas Cambridge. So it was founded in 1209, berdiri sejak 1209, berarti sudah 800 tahun. Nah, ini adalah the fifth oldest university, universitas tertua kelima, and then fifth best university. If you check the CAS ranking, you can see the position of Cambridge, University of Cambridge. And this University of Cambridge, they produce 95 Nobel laureates. Nobel laureates is someone who get Nobel Prize. And then 10 field medalists. 10 field medalists is for math, equivalent to Nobel, but in the field of math. So we have, they have 10 field medalists, which is a person who is extraordinary on doing the in math field. And then they have 15 British Prime Minister graduated from Cambridge, University of Cambridge. Ada 95 penerima hadiah Nobel, 10 penerima field medalist di bidang matematika, dan 15 perdana menteri ya. Now we discuss about the institution here inside of the Cambridge, which is Cambridge Assessment International Education. It is a body that organize an examination for international school around the world using their curriculum, and it was founded 1858. Jadi lembaga ini nih, lembaga Cambridge Assessment itu dia didirikan tahun 1858, kurang lebih hampir 170 tahun yang lalu gitu ya. Dan 170 tahun yang lalu itu dia berarti punya pengalaman yang lama untuk bagian ini. And then it was Europe largest assessment agency. Ya. Ini agensi untuk assessment terbesar di Eropa. And Cambridge Assessment International Education, they collaborate with 9,000 schools, so around the world, including Indonesia. We have several schools that are using Cambridge curriculum, and also 160 countries. Yeah, that is collaborating. Yeah, and then so this 9,000
schools is spread across 160 countries. And then some of the government, they choose Cambridge curriculum as their national curriculum. And this government, they just like took this Cambridge curriculum as their national curriculum, and then become become like a measure of how well the national curriculum of their country is. And then also for this Cambridge Assessment International Education also have the collaboration with 1,400 institution around the world, and then including University of Toronto, Canada, Massachusetts Institute of Technology, USA, Universidad Austral Argentina, University of Cambridge, University of Cape Town, the American University in Cairo, Egypt, National University of Science and Technology, Pakistan, Indian Institute of Technology, Peking University, and then Austria National University. So this university, they provide certification for the candidate for the teacher, university student, to get their certificate and qualified to teach in Cambridge School. Now in Indonesia itself, we have Cambridge Assessment International Education. They have 192 centers, it is actually a school, and then around 10,000 students. 10,000 students. And then for Cambridge Assessment International Education, there are 5 stages. 5 stages. I'm sorry. I need to 5 stages. Oops, sorry. So they have 5 stages of education, they have Cambridge Early Years, itu untuk PAUD, pendidikan anak usia dini gitu ya. And then there is Cambridge Primary, ini untuk SD. And then Cambridge Lower Secondary, nah mereka itu punya SMP. Nah, SMP-nya itu dia hanya 2 tahun. Terus Upper Cambridge Secondary, nah ini SMA-nya juga 2 tahun. Ini bukan ini SMA, ini kelas 9, kelas 10 ini adalah Cambridge Upper Secondary. Nah, Cambridge Lower Secondary itu dia kelas 7, kelas 8. Cambridge Upper Secondary itu kelas 9, kelas 10. Nah, Cambridge Advance itu dia kelas 11, 12. 11, 12. Nah, nanti dia ada lagi tuh kelas 13 kalau dia agak-agak beda dikit. Now, these 5 stages of education somehow align with Indonesian National Curriculum, kurikulum merdeka. Kalau di Indonesia apa aja? Ada PAUD ada sekolah dasar, ada SMP, ada SMA. Nah, cuma nanti agak yang berbeda dikit adalah ada dipotong di SMP, SMA itu adalah Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper Secondary. Nah, ini yang agak berbeda. Nah, ini adalah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di SD itu ada namanya Assessment Nasional untuk SD. Nah, kalau di Cambridge itu ada namanya Primary Checkpoint. Nah, kalau Assessment Nasional itu adalah yang diuji adalah literasi, numerasi, dan sains. Sedangkan Primary Checkpoint itu adalah bahasa Inggris, matematika, dan sains. Mirip ya.
And then for grade 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk selanjutnya adalah asesmen nasional dilakukan di kelas 8. So, but the secondary one checkpoint, yeah, it will be done in grade 9. And then also the same thing that is being assessed. And then for, nah, IGCSE itu dia kelas 10, 11 tuh dia IGCSE ya. IGCSE. So, tapi di kelas 11 ini ada namanya asesmen nasional, sama yang diujikan. Tapi kalau IGCSE itu ada tambahan subjek ya, bukan hanya 3. Nah, kalau yang berbeda dengan di kurikulum nasional adalah dia ada tambahan grade 13. Ya, grade 13 itu adalah A level. Advanced level ini adalah persiapan juga untuk masuk ke kampus. Kalau misalkan siswanya dia mendapatkan lulus dari mendapatkan sertifikat A level, advanced level untuk Cambridge Physics misalkan, dan beberapa mata pelajaran lain, English, Physics, Economy, Art gitu ya. So they will apply. They can apply to some university in Australia, New Zealand, UK, Europe, some of the university in USA, in Canada, without. So they will skip some courses. Kalau dia punya sertifikat A level dengan nilai yang baik, maka dia akan bisa daftar untuk kuliah di beberapa negara yang tadi saya sebutkan, dan bisa skip salah satu tahun. Ya. Next. So let's see what is Cambridge Secondary. Nah, ini Cambridge Secondary itu adalah kelas 7, 8 ya. Grade 8 and 9, grade 8, 7 and 8. And then the subject is, mata pelajarannya adalah English, bahasa Inggris, Mathematics, and Science. So in Science Curriculum Framework, we discussed that they have one book, yes, Science, and inside of that book, they have Physics, Chemistry, and Biology, yeah, and Scientific Inquiry. And then if you look at the content, yeah, basically it is spiraling into a bigger one, but the content would be the same. Like for example, in scientific inquiry, be able to talk about importance of questions, evidence, and explanation. In stage 9, it should be like stage 7, 8, and 9. And then for 9, discuss and explain the importance of questions, evidence, and explanation. Ini sama ya, tapi ditambahkan using historical and contemporary example. Jadi basically dia sama objektifnya, tapi ditambahkan. And then for biology, draw and model simple food chains. Nah, kalau di kelas stage 9-nya, explain and model food chains, food webs, and food energy flow. Basically, they will repeat the topic, but it will become more deeper and deeper. And then let's see for physics, yeah. For example, describe the effect of force on motion, including friction and air resistance. Menjelaskan efek dari gaya pada gerak, termasuk gesekan dan gesekan udara. Nah, di stage 9-nya, know that forces can cause the object to turn on pivot and understand the principle of moments. Jadi, mengetahui bahwa gaya itu dapat menyebabkan benda untuk berputar pada sumbunya dan memahami mengenai prinsip momen atau momen gaya gitu ya. Nah, ini adalah topiknya. Topiknya tidak banyak. It's not that much ya, grade 7, grade 8, and grade 9 ya. Forces and motion, energy, the earth and beyond, and then measuring motion, sound, light, magnetism, forces in action, electricity and energy,
Nah, ini sebetulnya saya pengen share buku-buku dan lain-lain, tapi kita belum punya Google Classroom ya. Saya nanti akan minta email dari teman-teman ya untuk saya buatkan Google Classroom. Saya masih lupa dan teman-teman kurang kurang aktif ya bertanya ya, maksudnya menanyakan dan lain-lain. Harusnya juga kalau kuliah itu dipastikan bahwa bisa dikonfirmasi ke saya sehari sebelumnya bahwa perkuliahan jam berapa Pak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak pada saat hari H kita mendapatkan informasi dadakan. Right, next. Baik, Kak. Okay. Next is we have so for this science it needs 320 learning hours. So it is 3 hours a week and then June or November exam. So waktu belajar itu 320 jam ya selama 3 tahun. Jadi satu minggunya dia 3 jam saja. Terus selama 3 tahun apa selama 1 tahun? Selama 1 tahun kayaknya. Nah, nanti Juni atau November itu nanti ada ujian. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah IGCSE, Cambridge IGCSE. Itu adalah International General Certificate on Secondary Education. Nah, ini diperkenalkan tahun 88. Sebelumnya namanya GCE O level. It already been adapted by 120 countries. There are 7 subject, languages, humanities, social science. Science itu ada physics, chemistry, biology, mathematics, and creative, technical, and professional. Nah, for IGCSE they provide us with ya. Jadi kalau kita ngajar di sekolah Cambridge ya, kita akan diberikan 4 hal ya. Teaching resources adalah sumber-sumber mengajar, exam preparation resources, sumber-sumber persiapan ujian, training, dan community. Nah, atau komunitas. Nah, di sumber mengajar itu kita akan diberikan 7 hal ya. Jadi kita tidak usah misalkan bingung-bingung bagaimana mencari sumber belajar, buku, dan lain-lain. Mereka sudah provide everything. So the first one is syllabus. They provide the syllabus. Syllabus adalah kumpulan dari tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik selama pembelajaran. Terus yang kedua mereka juga provide scheme of work. Scheme of work itu apa? Nah, itu bagaimana caranya mengajarkan konsep topik atau mencapai tujuan pembelajaran dari silabus dengan ya list misalkan. Untuk mengajarkan topik ini Anda disarankan untuk melakukan A, B, C, D, E. Terus mereka juga provide the link to the website, the link to the YouTube video, and then everything that is needed to implement a course or a lesson. Terus, and then you are also provided with learner guide, itu nanti diberikan kepada Anda untuk membaca ini sebetulnya siswa itu gimana ya belajarnya. Itu nanti diberikan bahan untuk dibaca dan lain-lain. And then there is endorsed textbook and digital resources. Nanti ada textbooks-nya, ada textbook dalam bentuk digital yang bisa digunakan. Juga ada nanti practical workbook atau LKPD yang bentuknya digital online dan bisa diberikan tugas kepada si peserta didik untuk mengerjakannya. And then there is a teacher support. Jadi nanti ada website yang isinya itu adalah untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Terus ada discussion forum and resources. Nah, untuk exam preparation resources, they have questions paper atau karena kan tiap tahun akan ada ujian ya. Nah, ujiannya itu adalah ada beberapa paket soal. Nah, paket soalnya itu kemudian nanti setelah ujiannya selesai akan di-upload di website ini dan kita bisa lihat. And then marking. Marking itu adalah kunci jawaban dan bagaimana menilai esai. Jadi
kalau menilai esai itu bagaimana caranya? Nah, itu nanti diberikan ya. Kalau menjawab ini poinnya 1, kalau menjawab ini tambah lagi 1, kalau seluruhnya lengkap maka poinnya 3 misalkan, dan lain-lain untuk setiap soal. And then example candidate respond to understand what examiner are looking for a key grades at key grades. Jadi nanti akan diberikan juga hasil scan jawaban peserta didik dari tahun lalu yang salah itu apa, yang benar itu apa. Nah, yang diharapkan oleh pengkoreksi soal ini apa, nanti diberikan. And then there is an examiner reports to improve future teaching. Itu nanti diberikan nih laporan secara umum. Tahun kemarin itu ujiannya dilakukan oleh sekian ratus ribu peserta didik dari seluruh dunia, ya. Terus hasilnya bagaimana dan lain-lain itu nanti dijelaskan. And then there is a training. Saya pernah melakukan training ini sebanyak setiap semester kita ada training. Saya sebagai guru di Cambridge School di Cambridge di School with Cambridge Curriculum itu kita mendapatkan pelatihan tiap semester. Dan itu kalau bayar itu sekitar 200 pound sterling atau sekitar 4 juta kalau bayar sendiri, tapi nanti biasanya dibayarkan oleh sekolah. And then also there is an online self-study training, nanti akan kita juga bisa ikut training online, itu dia harganya 170 pound sterling. Terus ada online tutor-led training and professional development qualification, PDQ. And then community, nah ini ada community yang bisa gabung dan bisa diskusi di sana. And then, nah silabusnya apa aja nanti ini yang 2019 ya, nanti ada yang terbaru sebetulnya, sudah ada yang terbaru. Nah, nanti ada dokumen silabus. Nanti saya sebetulnya akan minta email teman-teman untuk buat Google Classroom, nanti saya akan share ya silabus yang terbaru. Terus setelah itu nanti saya akan juga share buku-buku Cambridge yang Anda akan kesulitan kalau misalkan cari online, karena saya mendapatkan itu dari pada saat saya menjadi guru dulu. Nah terus, nah ini total 330 jam, itu 130 guided learning hours and 200 qualification time. Nanti examnya adalah Juni atau November, bulan Juni atau November ujiannya. Nah ini adalah kontennya, jadi untuk kelas 10 ada General Physics and Thermal Physics, terus grade 11 ada Physics of Waves, Electricity and Magnetism, ya. Jadi ada 4 blok. Nah, ini seperti ini. Nanti bukunya saya share. Nah, ini apa saja nanti mereka akan melakukan ujian. Ujiannya itu adalah begini. Nah, nanti akan ada namanya untuk Cambridge IGCSE Physics itu ada namanya core curriculum, ada extended curriculum. Nah, kalau core curriculum itu dia tujuan-tujuan pembelajaran yang basic saja. So very very basic core learning objective. And the student will just do paper 1, paper 3, and then paper 5 or paper 6. Nah, ini paper 1 itu adalah apa? Ini adalah multiple choice, pilihan berganda, ya. Paper 3 apa? Ini adalah short answer atau esai, ya. Paper 5 apa? Praktikum. Paper 6 itu adalah alternatif untuk praktikum. Jadi nanti boleh nggak praktikum, tapi nanti ada soal-soal untuk mempersiapkan praktikum, menganalisis data praktikum, dan lain-lain. Nah, kalau yang extended apa? Yang extended itu dia tujuan pembelajarannya lebih kompleks dan lebih susah daripada yang core. Nah, dia mengerjakan apa? Paper 2 itu dia multiple choice, pilihan berganda. Paper 4 which is essay. Nanti pilihan paper 5 atau paper 6. Nah, yang berbeda adalah kalau yang core itu maksimum skornya adalah C. Boleh nih ngambil yang core aja tapi nanti maksimum skornya C dan belajarnya nggak susah. Tapi kalau extended maksimum adalah A star. A star itu adalah
perfect lah gitu ya. Nah, kemudian ini dan dia lebih lama untuk ambilnya. Nah, ini apa saja yang di-assess, jadi nanti ada pengetahuan, bagaimana cara problem solving, dan bagaimana pengetahuan dan keterampilan eksperimennya, ya. Nah, ini ada pembagiannya pada saat assessment tersebut. Ini paper 1, paper 2 itu adalah multiple choice, paper 3 and 4 itu adalah yang essay, dan ini adalah paper 5, 6 itu adalah eksperimen. Yang eksperimen itu akan nanti dilihat dari paper 5 atau 6, dan kalau yang ini dia akan dibagi-bagi. Nah, selanjutnya ini adalah Cambridge International AS A level ya. Nah, itu ada apa aja? Ada matematika, science, social studies, and art. Jadi 4 aja. Nah, terus apa saja yang diberikan nanti sama saja kayak Cambridge ya. Jadi teaching and learning support, exam preparation, professional development, and so on and so on. Nah, sekarang jamnya ini lebih banyak ini karena dia 2 tahun ya. 360 guided learning hours, 480 hours of qualification time, and examnya adalah June or November. Babnya lebih banyak dan ini lebih mendalam daripada IGCSE. Sebetulnya dia mengulang materi di IGCSE tapi dia lebih mendalam. Nah, ini babnya itu ada total ada 32 bab ya. 32 bab. So 32 chapters. Makanya kalau udah selesai mengambil A level itu ya mata kuliah fisika di S1, fisika dasar itu udah lewat gitu. Ya. And then the syllabus gitu ya. Nah, nanti bisa begini caranya kalau misalkan untuk mau exam. Nah, the student bisa gini. Jadi anak kelas 11 itu anak kelas 11 ya. Nah, dia akan ambil ES level aja. Nah, nanti habis itu mereka kelas 12-nya udah selesai, nggak lanjutin ke kelas 12. Dia langsung ke Australia, ke Eropa, ke Inggris misalkan. Dan nanti mereka ngambil foundation 1 tahun. Nah, setelah ambil foundation 1 tahun, mereka akan bisa kuliah. Nah, kalau yang pilihan yang kedua itu nanti ujian AS A level tahun pertama, nanti A levelnya nanti tahun kedua. Jadi 2 kali ujian terpisah. Nah, ada yang ujiannya tuh digabungin. Jadi digabungin belajar 2 tahun, nanti ujiannya di akhir dua-duanya. Ini bisa 3 pilihan. Ini ada di sini beda dengan yang sebelumnya. Ini adalah yang paper 1 multiple choice, paper 2 itu adalah AS level structured question. Nah, ini yang apa namanya? Ya antara 1, 2 dan practical skills ya. Ini paper 3 atau paper 5 itu dia praktikum. Ya. Nah, kalau yang AS level cuma ambil 3 ini, tapi kalau yang A level itu adalah semua paper. Nah, oke, ini pembagian percentage-nya, and then that's it. Do you have any question? Ada pertanyaan? Pak, izin nanya, Pak. Tadi itu Alright. berarti paper tuh di kita sama kayak assessment, Pak. Iya, betul. Tapi ini ujian bentuknya, bukan assessment. Kalau assessment itu dia tidak menentukan kelulusan ya. Tapi ini exam. Exam itu ujian. Ya, memang ujian itu menentukan dia itu nanti dia dapat nilai apa gitu. Ya lulus sih lulus, tapi nanti nilainya tidak bagus gitu aja. Nah,
Jadi papernya itu ada paper apa saja ya? Tadi paper kalau yang AS level. Oke. Nah, sekarang saya coba sharing website yang bisa membantu memahami mengenai nah School Support Hub. Mudah-mudahan masih bisa. Masih bisa. Ini saya masih bisa ya masuk ke dalam Cambridge Assessment International Education School Support Hub Cambridge International. Tapi Anda juga sebetulnya kalau misalkan cek Cambridge International Education itu Anda juga bisa ini ya cek sendiri gitu ya. Nanti ada apa saja ya? Ada Cambridge GCSE, ada Cambridge ASL Level yang tadi dijelaskan oleh saya. Nah, ini kalau ini adalah website secara umum ya, jadi bisa dibaca-baca. Tapi di sini dalamnya juga ada silabus dan lain-lain yang bisa dipakai. Tapi kalau yang ini di dalamnya itu betul-betul saya bisa cek di Cambridge GCSE itu kurikulum yang terbarunya apa ya. Nah, syllabus and specimen. Nah ini ada kurikulum yang baru tuh 2023, 2025. Nah, ini ada nanti dijelaskan apa sih update-nya gitu ya. Nah, terus nanti specimen paper itu apa? Specimen paper itu adalah contoh eh spesimen lembar ujian. Coba kita lihat satu ya. Nah, ini adalah lembar ujian yang Anda bisa nah, bentuknya ini adalah lembar ujiannya seperti ini. Ini adalah paper 1 ya, IGCSE. Saya perbesar. Paper 1 IGCSE Core. Nah, waktu ujiannya adalah 45 menit. Jumlah soalnya ada berapa? Jumlah soalnya ada 40. Ya, makanya kemarin saya tuh kasih soal yang sebetulnya ambil dari Cambridge GCSE. Nah, teman-teman kemarin saya sudah lihat hasilnya ternyata memang ya yang apa-apa itu namanya awal-awal ya. Nah, pretest. Nanti di sini ada instruksinya. Ada 40 pertanyaan, jawab semuanya karena nggak ada nilai minus. Nanti opsinya ada A, B, C, D saja, pilih salah satu. Nanti jawabannya di kertas jawaban, ada LJK-nya. Nanti tulis dalam pensil 2B, tulis nama, center number, candidate number, multiple choice answer, dan lain-lain. Ya, jangan menggunakan tip X, jangan menulis sesuatu di itu ya, di barcode itu adalah yang garis-garis gitu ya. Boleh menggunakan kalkulator, boleh. Nah, berat itu adalah 1 kilogram, itu gunakan percepatan gravitasinya 9,8 ini disebutkan. Terus total nilainya adalah 40, setiap jawaban adalah bernilai 1. Nah, nanti kalau ada coret-coretan kerjanya di kertas ini, jangan di kertas yang lain. Jadi nanti pada saat ujian itu nanti diawasi dan ya betul-betul ruangannya itu sedemikian hingga Anda akan kesulitan melakukan apapun. Nah, makanya Anda nanti kalau jadi guru di sekolah internasional kurikulum kayaknya di Padang juga banyak ya. Coba saya cek apakah di Padang ada. Padang sekolah itunya, bentar ya.
Padang. Cambridge Kurikulum. Cool. Oh, tuh SMA Negeri 10 Padang sudah Cambridge ya. Tahu nggak? Terus, Tahu, Pak. Baru tahu hmm, kalau ternyata ada kurikulum Cambridge, Pak. iya. Nah, terus ada SD Telkom Padang ya. Terus SMA Negeri 3 Padang ya. Terus Al Azhar International Islamic ini di mana? Ini Padang juga bukan? Di Padang ada Al Azhar. Iya, Bapak, itu Ada, Pak. pesantren. Oh, ini ada 2 orang nih. Wah, Dini. Oke. Berarti ini saya masuk ya, Wah Dini. Maaf, Pak, baru masuk tadi soalnya dalam perjalanan pulang. Ya, saya rekam perkuliahannya supaya teman-teman nanti bisa tonton sendiri ya. Nah, jadi terus ada ini ACG School Jakarta ini mah ya. Ya, intinya adalah di Padang juga banyak sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Cambridge. Basically saya memperkenalkan Anda dengan segala macam terkait Cambridge ini ya. Jadi at the end teman-teman lulus nanti bisa artinya saya punya pengalaman pengetahuan mengenai Cambridge gitu. Saya belajar ini 1 semester ya. Mau IGCSE, mau A level, AS level dan lain-lain. Nah, cuma memang permasalahan adalah bahasa Inggris teman-teman. You should improve your English ya. Jadi sebelum lulus kuliah itu bahasa Inggris harus sudah cas-cisus setidaknya untuk berbicara sendiri ya. Nah, kita lanjut ke paper yang tadi ya. Nah, contohnya ini langsung seperti ini. Pertanyaannya sederhana-sederhana gitu ya. Nah, seperti ini. Length of string is measured between 2 points on a ruler. Nah, ini diperlihatkan ini penggarisnya, ini adalah string itu adalah senar gitu ya. When the length of the string it is wound closely around the pen, it goes round 6 times. Jadi ditalikan kepada pena, jadi 6 kali. What is the distance once round of pen around the pen? Jadi berapa keliling dari pulpen ini? Nah, itu bagaimana caranya? Yo, ya. Kan sebetulnya nggak susah ya. Ini tinggal berapa panjangnya dibagi 6, gitu kan? Terus dan lain-lain ya. Kalau paper yang ini dia belum ada dikasih rumus-rumus nanti kalau di sistemnya. Nah, itu kan tadi spesimen paper. Nah, di sini dikasihkan juga namanya itu adalah paper mark SIM. Itu apa? Itu adalah kunci jawabannya. Nah, ini kunci jawabannya diberikan tuh ya. So basically Anda bisa ngasih ngasih ini sebagai latihan kepada siswa dan lain-lain dibahas, tapi nanti juga ada maksimnya ya. Terus apalagi? Ada silabus, ada paper 1 sampai 6, ada resource type-nya oke. Terus ada examination resources. Examination resources itu adalah ujian-ujian paper ujian tahun kemarin ya 2023 dan lain-lain. Nah, satu ujian itu November misalkan itu satu paket itu dia akan ada satu paper itu dia akan ada 3 paket. Paper 11, paper 12, paper 13. Nah, itu berarti dia nanti diberikan ujian paper 1 itu ada 3 jenis untuk 3 daerah negara. Nah, ini dunia peta dunia itu nanti dia dibagi 3. Dan itu dia nanti kenapa bagi 3? Karena misalkan gini,
udah ujian di Indonesia, ya, menggunakan soal ini. Orang Indonesia selesai, maka orang Indonesia kalau punya teman orang Inggris, dia bisa kasih itu soal, ya, ke orang Inggris, dan nanti orang Inggris, teman orang Inggrisnya dia bilang, oh thank you ya for giving me the question, now I can do the exam now. Nah, karena apa perbedaan waktu ya, jadi dia buat 3 paket soal. Nah, sampai dia paper 6 ya. Nah, ini ada Physics November 2020 grade threshold. Berarti nanti ada, jadi nilainya itu dia sesuai statistik nanti. Jadi sesuai statistik. Jika dia banyak yang nilainya kecil, maka nanti thresholdnya turun. Tapi kalau dia banyak yang nilainya besar, maka thresholdnya naik. Terus ini ada examiner report. Examiner report itu apa? Ini adalah laporan dari ntar dulu sekalian yang tadi ya, yang threshold. Nah, examiner report itu apa? Itu adalah laporan yang ditulis oleh orang yang mengoreksi gitu ya, mengenai exam tadi. Nah, examnya ini dikoreksi di mana? Dikoreksi di Inggris. Dari mana? Dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. So, all of the school from all over the globe ya, worldwide, they send their result to Cambridge. Bahkan Cambridge aja for the most of the time, mereka kan dari sudah umurnya sudah 170 tahun ya. Jadi 19 18 ya 170 tahun, dan mereka itu melakukan ujian itu selalu pakai paper based. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan paper based karena kita jauh ya. Nah, makanya kemarin saya kasih pretestnya online. Nah, ini ada komennya nih. Many candidates perform well across the paper and showed good understanding of the syllabus. Nah, nanti dia jawab setiap pertanyaan itu pertanyaan 1. Option D was most common incorrect answer dan lain-lain ya. Nah, ini bisa kayak gini aja, ini deskriptif kan? Nah, ini deskriptif. Saya simpan dulu ya. Sekarang tapi dia yang memang unik-unik aja gitu. Termasuk ini. Nah, ini question 9. This was challenging for many candidates. The syllabus specify bla bla bla. Nah, terus dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa jawabannya seperti itu? Kenapa siswa-siswa itu memilih ini dan itu dan seterusnya ya gitu. Oke, nah ini adalah yang threshold tadi. Nah, threshold ini adalah berubah nilai ABC-nya tergantung dari statistik. Ya, saya tadi bilang. Misalkan ya, nanti untuk mendapatkan A itu apa saja ya? Nah, ini B, C, D dan seterusnya. Nah, nanti ada threshold-nya di sini. A plus itu adalah 142 dan A itu 122 dan lain-lain. Ini agak bacanya agak susah, tapi kurang lebih dia si komponen ini berubah berdasarkan statistik dari peserta didiknya ya. Oke. Terus what else do you can what is it? What else? Nah, di sini nanti saya juga akan downloadkan, saya bantu Sim of Work ya, lesson planning, teacher guide ya. Terus how to manage your science practical exam ya, dan lain-lain. And learning and revision ini adalah contoh kandidat respon. Contoh kandidat respon itu apa? Nah, ini tadi katanya saya bilang, nanti di-scan, kemudian dijelaskan jawaban yang aneh-aneh, yang unik-unik nih. Ini kandidat responnya begini. Nah, cuma memang dia tidak pakai tulisan dari siswanya langsung ya, tapi sudah dirubah. Nah, ini. Jadi
nanti memang dinilainya tuh satu-satu sama examinernya, nggak bisa misalkan karena esai itu begitu. Right, now, and then what else? Nah, kalau further guidance, isinya adalah, ya, ini ada delegate pack and so on, ya, syllabus changes and so on. Oke, nah, kebetulan saya masih bisa akses ini, nanti saya akan share file-file yang memang terkait ya dengan perkuliahan kita nanti ke depan. Jadi teman-teman akan punya contoh terbaru gitu ya, contoh terbaru dari ujian tahun kemarin. Nah, nanti teman-teman tuh kalau misalkan ke sekolah dan lain-lain dan pas saya tuh sudah tahu tentang ini dan saya soal-soal, dan teman-teman bisa latihan soal itu juga gitu ya, karena teman-teman saya lihat you need some of exercises more gitu ya. I think that's that. Ada yang ditanyakan? Alright, kalau tidak ada, itu saja. Thank you very much for your attendance ya. Wallahumma fiqh ila aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.